Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian kepada seluruh thalabul ilmi, penuntut ilmu yang saya cintai, semoga antum semua senantiasa dalam ridha Allah dan lindungannya. Salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah kita, tauladan kita, dan panutan kita. Sungguh hidup kita akan baik, akan selamat tatkala kita ikuti tuntunan dan petunjuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan akhwat, para thalabatul ilmi yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kembali kita lanjutkan syarah kitab Thalathatul Usul, 3 landasan pokok, di mana kita sudah sampai kepada penjelasan tentang pertanyaan. Jika dikatakan kepadamu, fa idza qila laka mal usulul thalathah, apa 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh manusia? Apa yang 3 itu? Masih ingat? Ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba mengenal Rabbnya. Yang kedua, ma'rifatu dinihi, mengenal agama. Yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 pertanyaan ini kelak nanti akan ditanyakan di alam kubur. Ya. 3 pertanyaan ini kelak akan ditanya nanti di alam kubur. Mengenal Rabb, mengenal Nabi, mengenal agama. Oleh karena itulah wajib kita pahami, wajib kita ketahui, dan wajib kita amalkan. Walaupun kelihatannya ringan, akan tetapi dalam praktek pengamalannya berat. Dia tidak untuk dihafal. Kalau menghafalnya mudah, anak TK bisa menghafal. Siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Siapa Nabiku? Nabi Muhammad. Kan gampang untuk menghafalnya. Tapi bukan hanya untuk dihafal saja, tapi adalah untuk dipahami, diamalkan, ditadabburkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila seorang muslim memahami 3 perkara ini, ya, memahaminya sampai ke lubuk hatinya, kemudian mempraktekkan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, niscaya dia akan sukses menghadapi fitnatul qabri, akan sukses menghadapi fitnah kubur. 3 pertanyaan malaikat. Apabila seorang sukses menghadapi fitnah kubur, maka ini alamatun, sebagai tanda dia nanti akan sukses di akhirat. Sukses di akhirat. Oleh karena itulah kita harus terus memahami 3 landasan utama ini, yang merupakan perkara pokok dan pengembang pemahaman pengetahuannya secara detail. Ini wajib kita ketahui sebagai penuntut ilmu. Di mana kitab Usul Salasah ini diulang-ulang oleh para ulama membacanya di majlis-majlis mereka. Ya. Ketika kita di Masjid Nabawi, ya, ini diadakan daurah-daurah tentang kitab Usul Salasah ini.
Karena masih banyak yang tidak paham, masih banyak yang tidak mengerti pembahasan kitab ini. Mungkin mereka sudah dengar tapi belum paham. Nah, oleh karena itulah kitab dasar ini wajib untuk kita ketahui. Karena di dalamnya ada akidah, ada manhaj, ya. Pokok-pokok din, pokok-pokok agama termaktub di dalamnya. Apalagi ketika kita membaca syarah atau penjelasan para ulama, maka akan semakin detail pembahasan dan kupasan kitab ini. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Apabila faida qila laka, jika dikatakan kepadamu man rabbuk, siapa Rabb kalian? Ya. Di sini Syekh memakai bahasa tanya jawab. Karena salah satu metode belajar itu adalah bertanya kemudian menjawab, tanya jawab. Dan ini lebih mudah untuk memahaminya. Ketika ada pertanyaan, kemudian ketika ada jawaban. Makanya banyak ilmu itu masuk melalui tanya jawab. Nabi dalam hadis-hadisnya juga banyak, ya, metode Nabi mengajar juga bertanya. Dan ketika itu sahabat menjawab. Ketika sahabat tidak bisa menjawab, baru Nabi mengajarkan. Atadruna mal ghibah? Tahukah kamu apa itu ghibah? Nabi bertanya, tahukah kamu apa itu ghibah? Maka ketika itu sahabat tidak ada yang tahu, sehingga mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Nah, ketika sahabat tidak tahu, baru ketika setelah itu Nabi jelaskan, al-ghibatu dzikraka akhaka fima yakrah. Yang dikatakan dengan ghibah itu adalah engkau menyebut tentang saudaramu dalam perkara yang tidak dia sukai. Kemudian sahabat bertanya lagi, bagaimana kalau yang kami sebutkan itu ada padanya? Maka Nabi mengatakan, jika ada padanya, maka itulah ghibah. Jika tidak ada padanya, itulah fitnah. Itu satu contoh cara Nabi mendidik sahabatnya dengan ilmu, yaitu bertanya. Oleh karena itulah metode bertanya ini harus kita camkan. Kalau kita tak tahu, bertanya. Tidak tahu, bertanya. Jangan kalau sudah tahu, bertanya. Bertanya karena tidak tahu. Karena pertanyaan itu terbagi kepada sekian pula. Ada pertanyaan karena memang tak tahu. Ada pertanyaan karena ingin mentes buya. Diuji buya kau cek. Dia tahu yang tak ditanya. Ya. Ada pertanyaan untuk mengejek. Ada pertanyaan untuk mencela. Beragam model pertanyaan tadi. Kita penuntut ilmu tentu kita ketika kita belajar pertanyaan kita ini karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Begitu juga Nabi bertanya untuk ya agar sahabat tahu. Jadi jika ditanya kamu apa marabbuk, siapa Rabb kamu? Faqur Rabb, maka katakanlah Rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Rabbku adalah Rabb, ya. Rabbku adalah Allah yang dia Rabbani, telah membimbingku, wa rabba jami'al alamin, dan membimbing menuntun semua alam, bi ni'amihi, dengan nikmatnya. Maka Syekh mengatakan, siapa Rabb kalian? Rabb adalah alladzi khalaqaka, yang telah menciptakan kamu, ya, menghidupkan kamu, memberi kamu rezeki. Itu adalah Rabb kita. Mengimani rububiyah. Kemudian pada kata-kata Rabb ini ada kata-kata tarbiyah. At-tarbiyah. Tarbiyah adalah gambaran ibarat dari riayah, bimbingan, ya, untuk menguatkan orang yang dibimbing, maka butuh tarbiyah, butuh bimbingan. Rabb adalah yang membimbing, yang menuntun, yang membina. Itulah Rabb kita. Kemudian perkataan muallif di sini, perkataan pengarang kitab di sini, anna Rabb ma'khuzun minat tarbiyah, bahwa kata-kata Rabb itu diambil dari kata-kata tarbiyah. Ya.
alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'ami. Nah, ini dia. Rabb adalah dialah yang membimbingku, menuntunku, ya, dan membimbing semua alam dengan nikmatnya. Semua alam ini adalah Allah yang menuntunnya, Allah yang membimbingnya dengan nikmatnya, Allah yang telah mempersiapkannya untuk makhluknya, dan dialah yang berikan rezeki. Ini sebagaimana firman Allah, "Faman rabbukuma ya Musa?" Ya. Siapa Rabb kalian berdua wahai Musa? Ya ini ketika terjadi dialog antara Musa dan Firaun. Ya. Faman rabbukuma ya Musa? Siapa Rabb kamu ya Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'. Maka dia menjawab, Rabb kami adalah yang telah memberikan tiap sesuatu, khalqaha, dia yang menciptakan, thumma hada, kemudian dia menunjuki. Jadi Rabb itu menciptakan kita, kemudian menunjuki kita untuk menjalankan kehidupan. Kalau menciptakan saja, kemudian tidak ditunjuki kita bagaimana untuk menjalankan kehidupan kita ini, ya tentu kesasar kita. Salah. Ya. Menunjuki jalan hidup manusia di dunia, bagaimana mencari kehidupan, mencari rezeki. Allah yang tuntun dengan ilmu yang telah Allah berikan. Menunjuki jalan hidup kita diniyah, ya, secara agama. Dia yang menunjuki. Jadi di sini mengimani secara rububiyah. Rabb adalah dia yang memberikan nikmat. Allah yang memberikan nikmat pada kita. Untuk mendapatkan nikmat talabul ilmi di sini, ya ini Allah yang berikan. Ya. Banyak syukur. Belajar sungguh-sungguh, karena nikmat itu datang dari Dia. Allah sebagai Rabb memberikan nikmat yang banyak, yang tidak terhitung banyaknya. Ini yang Allah nyatakan dalam surah An-Nahl ayat 18, kata Syekh. An-Nahl ayat 18, siapa yang hafal? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. An-Nahl ayat 68. An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Kalau kita berjasa pada orang lain, tidak bisa menghitungnya. Sebulan saya beri uang tanggal sekian, bulan sekian, terhitung, tercatat. Akan tapi nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tak bisa dihitung. Contohnya antum minum air ini kan, sudah berapa ya botol air yang telah antum minum sejak 1 bulan ini aja lah. Sebulan ke? Saya hitungnya enggak? Air Allah. Air ini enggak beli ini. Gratis. Hanya saja ketika diolah dia butuh biaya, itu yang bayar. Air enggak bayar kita. Sama dengan PDAM semacam itu, PDAM itu kita enggak bayar. Hanya saja karena dia airnya diolah bersih, itu yang bayar. Kalau air di sungai, air tidak ada bayar, gratis Allah berikan. Nah, air yang Allah berikan pada kita untuk minum sudah berapa ya botol kita minum sebulan ini aja. Mana saya hitung sebulan, seminggu ini, ya belum lagi kalau masuk sekian bulan, tahunan. Tidak bisa kita hitung nikmat Allah tadi. Belum lagi air yang kita pakai untuk mencuci. Berapa air yang telah pakai untuk mencuci? Nikmat Allah besar. Untuk mandi. Oleh karena itu wajar Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Betapa besar nikmat Allah yang Allah berikan. Itulah dia Rabb kita. Dia yang telah memberikan nikmat, Al-Mun'im. Ya. Belum lagi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu. Ya. Dari kita tidak tahu menjadi tahu. Dia yang telah memberikan kita ilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum
La ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak tahu satu pun. Manusia lahir ke dunia ini, ketika bayi kan tidak tahu apa-apa. Tahu apa? Nangis saja senjatanya. Allah berikan nikmat pengetahuan. Bisa dia memanggil ayah, memanggil ummi, memanggil ibu. Kemudian kenal dia. Kemudian bisa membaca, bisa mengenal, dia bisa mengenal benda-benda. Kemudian bisa membaca, bisa menulis. Maka nikmat Allah tidak terhitung banyaknya. Makanya kita tak boleh durhaka kepada Allah. Tak boleh kita buat syirik kepada Allah. Sedangkan kepada manusia saja yang berikan jasa kepada kita, merupakan tidak ada adab kita jika kita berbuat durhaka kepadanya seperti orang tua. Para ikhwah dan akhwat, para talibul ilmi yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Dialah yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan rezeki. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dialah yang aku sembah, tidak ada yang sembah selainnya. Itulah dia Rabb, mana Rabb. Kemudian dalil Allah sebagai Rabb kita adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, dialah Rabbil alamin. Dialah Rabb sekalian alam. Wa huwa alladhi a'badahu, dialah yang aku menyembahnya dan aku tunduk kepadanya dengan penuh mahabbah dan ta'zim. Jadi kita disuruh untuk menyembah Allah, maka kita dalam kita menyembah Allah itu pertama adalah kita menyembah Allah itu ada khudu', ketundukan. Bukan karena keterpaksaan. Jadi kita salat, kita puasa, membaca Quran, kita beribadah kepada Allah dengan penuh khudu'an, ketundukan. Merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kemudian apalagi mahabbatan, mencintai. Kalau kita beribadah kepada Allah, kalau kita tidak karena beribadah itu bukan karena asas cinta, maka beribadah itu terasa berat bagi kita. Berat. Kalau kita mencintai sesuatu, pasti kita ringan mengabulkan permohonan zat yang kita cintai. Kalau kita mencintai Allah, mudah kita untuk beribadah. Mudah kita untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita dalam rangka mencintai Allah. Cinta tidak bisa diraih melainkan dengan apa? Pengorbanan. Apa pengorbanan kita? Ya, kita bersungguh-sungguh. Kita mengadakan safar, mengadakan perjalanan. Ya, kalau antum sini alhamdulillah dari asrama ke sini kan enggak safar. Ustaz yang jauh. Ya, Ustaz yang jauh dari Padang datang ke sini. Enggak juga mau untuk masyarakat, para ikhwah, dari jauh-jauh Ustaz datang ke sini kemudian masih nongol di rumah. Ini jelas tidak mencintai. Jadi beribadah kepada Allah mahabbatan, karena rasa cinta. Kemudian ta'ziman, pengagungan. Kita membesarkan Allah dengan mengagungkan dia, zat yang berhak kita sembah, kita agungkan. Af'alu ma ya'muruni bihi, aku melakukan apa yang dia perintahkan. Aku meninggalkan apa yang dia larang. Maka tidak ada yang berhak aku ibadahi seorang pun kecuali dianya Allah. Itulah dia alhamdulillahirabbil alamin tadi. Kemudian juga Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ini dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Tidaklah kami mengutus darimu seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya, wah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, fa'budun, sembahlah aku. Kemudian dalam ayat lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan mereka
melainkan agar mereka menyembah Allah, mengikhlaskan ibadahnya untuknya, hunafa, ya, dengan penuh ketundukan, kelulus, menegakkan salat, membayarkan zakat, dan itulah agama yang lurus. Maka dalam hal ini, alhamdulillahirabbil alamin, di sini pengarang kitab menjadikan dalil kalimat ungkapan ayat alhamdulillahirabbil alamin, jadikan dalil Allah sebagai murabbi, ya, yang membimbing, yang menuntun semua makhluknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka di sini Allah bersifat al-kamal, sempurna. Jadi Allah itu sempurna, tak ada celah, agung, mulia. Sedangkan manusia tidak sempurna. Antum tidak akan bisa menemukan manusia yang sempurna di muka bumi ini. Tidak ada. Ada kekurangannya. Antum kalau berteman, ya, ada mungkin kelebihan teman tadi, pasti ada kekurangan. Akan tapi Allah Maha sempurna. Tidak ada satupun celah, cacat dari Allah. Maka kita bertasbih. Apa makna tasbih? Tanzihullah amma yaliqu bihi. Mensucikan Allah dari apa yang tidak layak baginya. Itu yang nama tasbih tadi. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Allah mendengar, Allah melihat, ya, Allah mendengar, pendengarannya meliputi segala sesuatu. Allah melihat, penglihatannya meliputi segala sesuatu. Kalau kita melihat hanya tampak apa yang tampak saja, di balik dinding itu apa, tidak tahu kita. Kita mendengar sebatas yang dekat, yang jauh tidak bisa kita mendengar. Sedangkan Allah mendengar sesuatu yang dekat dan jauh, yang tersembunyi, yang tersurat dan tersirat, itu Allah bisa mendengarnya. Kemudian Rabbil Alamin, Rabb sekalian alam, ya, dialah yang membimbing mereka, memberikan nikmat, membimbing mereka dengan nikmat-nikmat, menciptakan, menguasai mereka, mengatur semua urusannya. Wa ana wahid min dalikal alam wa kullu ma siwallah alam. Setiap selain Allah itu adalah alam, dan aku ada satu dari alam tadi, manusia maksudnya. Berikutnya adalah bagaimana cara mengenal Rabb, ya. Bagaimana cara kita mengenal Rabb? Fa idza qila laka bima arafta rabbak. Jika ditanya kamu, dengan apa kamu bisa mengenal Rabbmu? Ini kita sebagai seorang muslim, kita tahu ada Rabb kita adalah Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Sehingga pengenalan kita itu membuat kita yakin, hakul yakin, benar-benar yakin akan adanya Allah sebagai zat yang menciptakan kita. Maka Syekh mengatakan fakul bi ayatihi wa makhluqatihi. Katakanlah dengan cara mengenal ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Mengenal ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Maka saya menjelaskan kalimat ayat. Kalimat ayat-ayat, mengenal Allah dengan ayat-ayatnya dan makhluknya. Apa itu makna ayat? Ayat adalah jamak dari ayatun, tanda, ya. Alama ala syai', tanda sesuatu yang menunjukkan atasnya. Maka ayat Allah terbagi kepada dua. Ayat Allah terbagi kepada dua. Yang pertama namanya ayat kauniyah. Yang kedua namanya ayat syar'iyah. Ayat kauniyah, ayat syar'iyah. Kauniyah, alam ini, adanya alam. Syar'iyah, ayat syar'i, yaitu Al-Quran.
dan sunnah. Ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Maka Allah Subhanahu wa taala diketahui dengan ayat-ayat kauniyah. Apa ayat kauniyah tadi? Siapa tahu ayat kauniyah? Tahu apa ayat kauniyah? Apa ayat kauniyah? Kalau kita mengenal Allah tadi dengan ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah makhluk ciptaannya. Ya. Makhluk ciptaannya yang besar. Ya. Dengan berbagai macam keajaiban. Bukit, ya, gunung, bintang, matahari, ini ayat kauniyah. Termasuk kita sendiri adalah ayat kauniyah. Ciptaan Allah yang sangat mulia. Contoh kita sendiri adalah ayat tanda kebesaran Allah. Tidak ada manusia bisa, ya, artinya mencipta manusia seumpamanya. Ya, satu ciptaan yang Allah ciptakan dari bawaan lahir, walaupun bentuknya sama, tapi apa yang telah Allah ciptakan dari awal kehidupan kita tidak sama. Contoh Allah berikan kalian para ikhwah gigi kan. Kemudian ada orang buat gigi sama ada gigi yang Allah telah ciptakan dengan ciptaan manusia. Tidak ada sama-sama. Kalau gigi yang kita dibuat oleh tukang pandai gigi, goyang-goyang. Kemudian habis masanya ganti lagi. Tidak kuat. Ya. Dan kan kalau gigi yang Allah ciptakan, Masya Allah, tahan lama. Maka apa yang dibuat oleh manusia tidak sama dengan yang dibuat oleh Allah. Allah membuat sesuatu tidak ada contohnya. Kita membuat sesuatu ada contohnya, ada backgroundnya, ada gambarnya. Allah tidak. Itu kuasa Allah. Allah bentuk rupa manusia. Ya, sekian banyak yang lahir ke dunia ini tidak ada contohnya. Gambarnya pun Allah tidak punya. Tapi Allah bisa membentuk rupa manusia dengan sesuai dengan keinginannya. Inilah bentuk kekuasaan Allah yang sangat besar di ayat-ayat kauniyah. Ciptaannya, segala ciptaan adalah ayat kauniyah. Adapun ayat-ayat syar'iyah, ini adalah ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Kemudian wa kullu hadhihi min ayatillah, semua dari ayat Allah ini menunjukkan kesempurnaan kudrah Allah. Kamalul hikmah, sempurnanya sifat hikmah. Kamal ar-rahmah, rahmah. Oleh karena itu, asy-syamsu, matahari, ayat dari ayat Allah. Karena matahari, ya, mampu untuk menerangi kita. Tidak ada matahari akan gelap. Teratur. Tidak teratur Allah ciptakan tadi. Munculnya, terbitnya, tenggelamnya, tidak pernah datang terlambat. Ayat Allah sudah diatur oleh Allah. Allah berfirman, "Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim." Syamsu, matahari, berjalan sesuai dengan mustaqar, ketetapan baginya. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah ketentuan yang maha aziz, yang maha agung dan maha berilmu. Surat Yasin ayat 38. Dan itu merupakan ayat Allah. Besarnya bagaimana pengaruh matahari tadi. Ini tanda kebesaran Allah. Adapun pengaruhnya, dampaknya sungguh sangat besar. Manfaatnya besar terhadap fisik kita. Pohon-pohon, sungai, kemudian laut. Fa idza nazarna ila syam, maka apabila kita pandang kepada matahari, ya, ayat-ayat yang besar, sungguh akan semakin kagum kita akan ciptaan Allah. Demikian juga
Al-qamar, bulan. Bulan sebagai tanda-tanda atau ayat Allah. Yang Allah telah atur kedudukan bulan tadi atau manazilah. Wal qamara qaddarnahu manazila. Bulan telah kami tetapkan manzilah, kedudukannya. Ya. Bulan mulainya nampak bulan itu kecil. Kecil kemudian besar, kemudian besar sampai bulan penuh sempurna. Ya, di situ nanti orang melihat hari-hari, kemudian melihat hitungan ibadah. Orang melihat ibadah, mulainya ibadah kita seperti puasa, dilihat dari perjalanan bulan. Ayat Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bulan, kata Syekh di sini, diserupakan seperti manusia, di mana bulan itu awalnya kecil, lemah. Ya. Bagaimana manusia? Annahu yakhluqu min dha'fin, dia diciptakan lemah, kemudian berkembang, lama-lama jadi kuat, sampai nanti puncaknya manusia itu apa? Lemah. Awalnya lemah ketika masih bayi, kemudian bertambah umurnya kuat, sehingga sampai kepada puncak kekuatan manusia tadi ketika dia umur 40 tahun atau menjelang 40 tahun, kuat sekali. Kemudian ketika sudah lewat 40 tahun, 50 tahun, ya mulai lemah, sampai nanti tidak berdaya lagi. Begitulah bulan itu. Bulan kecil. Kemudian besar bulat, kemudian kembali lagi kecil. Ya. Ini adalah ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka apabila kita melihat bulan, lihat pula manusia, maka seperti itu pula manusia. Dia kecil, lemah, kemudian kuat sampai puncak kekuatannya. Sampai puncak kekuatannya makin lalu melemah lagi, sedikit lemah sampai puncaknya jadi lemah sekali. Itu tanda-tanda kebesaran Allah yang perlu kita imani, yang perlu kita tadabburkan sebagai seorang muslim. Ya, seperti antum sekarang ini dalam menuntut ilmu, masanya pertumbuhan. Ya. Pertumbuhan. Makin lama makin kuat. Nanti sampai puncak kuatnya baru melemah lagi. Nah, begitulah manusia ini. Nah, kita akan kembali. Maka di saat Allah beri kekuatan kepada kita, maka jangan kita abaikan. Jangan kita lengahkan. Ya. Orang belajar di waktu kecil, bagaimana Fatah Arab mengatakan, orang belajar ketika masih kecil, seperti mengukir dia di atas apa? Atas batu, main bekas. Kalau belajar di waktu tua, mungkin di atas air, walau betapapun hebatnya, pintarnya antum, lama-lama kan hilang, tidak membekas. Maka di usia-usia ya remaja ini, usia dewasa, sama dengan mengukir di atas batu, membekas. Ada asal. Maka beruntunglah orang-orang yang belajar agama ketika masih di usia dari kecil, kemudian remaja, dewasa. Tetapi tidak pula terlambat orang menuntut ilmu agama ketika usianya masih kuat, ya, masih tinggi kesadarannya, pemahamannya. Tidak ada istilahnya terlambat, walaupun sudah 50, 60. Tetapi alangkah baiknya kalau orang itu belajar di usia kecil, akan membekas. Kapan ilmu itu membekas? Ketika kita menuntut ilmu ikhlas karena Allah. Ketika ilmu itu kita amalkan, maka ilmu itu akan membekas. Ketika kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, kemudian ilmu itu kita masukkan ke hati kita akan menguasai kita, hati kita akan merintahkan sesuai dengan ilmu yang kita tuntut. Kalau ilmu syar'i yang kita tuntut, ilmu agama, maka ilmu agama ini jelas untuk manusia kepada petunjuk Allah, petunjuk Quran, petunjuk sunnah. Kita lanjutkan. Tadi telah kita jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mengenal Allah itu dengan ayat-ayatnya dan makhluknya.
Ayatnya terbagi dua, apa tadi? Kauniyah dan syar'iyah. Dan kita sudah jelaskan ayat-ayat kauniyah. Di antaranya adalah bintang, bulan, matahari, langit. Ya. Kemudian apa yang jadi dalilnya? Dalilnya di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya malam dan siang. Malam dan siang. Tanda kebesaran Allah. Karena tidak ada yang bisa menciptakan malam dan tidak ada yang bisa menciptakan siang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu, matahari, wal qamar, dan bulan. Oleh karena itulah tidak boleh bersujud kepada matahari, tidak pula kepada bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan tidak pula kepada bulan. Wasjudu lillah. Bersujudlah untuk Allah alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun, dan hanya kepada kamulah, hanya kepadanya kamu menyembah. Ini di antara dalil. Di antara dalil yang lain firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 53. Tadi dalam surah Fussilat ayat 37. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan kalian, ciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Kemudian istawa 'alal 'arsy. Ya. Allah naik ke langit. Kemudian yukshil laila wan nahar. Ketika itu dia menutup ya malam dengan siang, siang dengan malam. Dan semuanya Allah jadikan tunduk kepadanya. Matahari, bulan, bintang tunduk dengan perintahnya. Sini Syekh menyatakan penjelasan beliau di mana tadi dikatakan jangan sujud kepada matahari dan jangan sujud kepada bulan. Allah melarang hambanya untuk bersujud kepada matahari atau bersujud kepada bulan. Walau bagaimanapun mereka, sampai ke tingkat tinggi apapun mereka, jangan sujud kepada keduanya, karena itu tidak berhak untuk sujud. Berhak sujud hanya kepada Allah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalil-dalil bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Sini ada beberapa tanda-tanda besar Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah menciptakan makhluk yang besar ini pada 6 masa. Sittatu ayyam. Allah ciptakan 6 masa. Kalau Allah menghendaki ciptakan satu kali, bisa saja. Tetapi Allah menjadikan itu bertahap. Allah kaitkan dengan sebab-sebabnya supaya ada hikmah. Contohnya menciptakan kita dan perut ibu kita, kan bisa saja Allah ciptakan langsung jadi manusia. Tetapi tidak. Allah menciptakan kita melalui proses supaya manusia bisa mengolah, menerima akal. Mudah menciptakan manusia bagi Allah, tapi Allah menciptakan itu secara bertahap. Kemudian istawa ada Allah naik ke langit. Naiknya Allah itu naik ke langit tinggi. Ketinggian Allah itu tinggi khusus, tidak menyamai dengan tinggi kita. Oleh karena itu Allah di arsy. Ini yang perlu kita yakin, Allah itu di arsy. Di langit. Dia bersemayam di langit. Bagaimana bersemayamnya? Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sesuai dengan kemuliaannya. Karena Al-Quran yang mengatakan istawa 'alal 'arsy. Nah, ada orang yang menolak keberadaan Allah di atas arsy. Tidak. Kalau begitu tentu arsy-nya lebih besar dibandingkan dengan Allah. Pertanyaan, yang mengatakan di atas arsy itu siapa? Kan Allah. Kenapa kita menolak? Ya, ada orang menolak nanti
Ada yang menolak Allah itu tidak di aras. Allah yang mengatakan di aras. Bahkan seorang budak pun ketika ditanya, "Aina Allah?" Maka budak tadi menjawab, "Fis sama." Allah itu di langit. Jadi keyakinan Al-Sunnah wal Jamaah, keyakinan para salaf, Allah itu fis sama, di langit. Allah itu di aras. Ini yang keyakinan yang hak. Ya. Sebagaimana kata Al-Quran, sebagaimana kata Sunnah. Di mana aras itu? Di langit. Ya. Tidak boleh lagi tanya-tanya bagaimana bentuk aras segala macamnya itu. Nah, itu adalah kuasaan Allah. Laisa kamitsli syai', tidak menyerupai. Kemudian yughsil laila an-nahar an yaj'al al-lail ghisha'an lin-nahar. Allah menjadikan malam sebagai menutup siang, siang menutup malam. Ini menunjukkan kebesaran Allah. Ibaratnya adalah malam ini sebagai pakaian. Wa ja'alna al-laila libasa. Ya, Allah jadikan malam itu sebagai pakaian. Pakaian itu berfungsi sebagai apa? Menutup. Kalau antum pakai pakaian, kayak baju kan untuk menutupi aurat antum. Ya, begitu juga Allah menciptakan malam, ya, untuk menutup siang. Kemudian ketika malamnya sudah hilang, datang siang. Ini merupakan kebesaran Allah, kuasaan Allah yang wajib kita imani. Kemudian Allah menjadikan matahari, bulan, bintang, muzallilat, tunduk dengan perintahnya. Bulan, matahari, bulan, bintang tunduk kepada perintahnya. Tidak ada matahari itu membantah perintah Allah. Ya. Tunduk. Bulan juga demikian. Dia teratur berjalan. Perjalanan bulan teratur. Ya. Kalau sudah datang bulan purnama, terang. Tidak ada yang gelap. Ya. Teratur. Tunduk kepada perintah Allah. Ya'muruhunna bima yasha. Allah perintahkan sedang kehendaknya. Untuk apa semuanya? Kenapa mereka tunduk kepada perintah Allah? Semuanya ada berfungsi untuk kemaslahatan hambanya. Matahari untuk maslahat kita. Gunanya untuk kita. Bulan juga demikian, terang untuk kebaikan kita. Bintang juga. Malam juga. Mana ada, coba kalau nak ada malam, gimana antum? Siang aja hari terus. Tidak ada nikmatnya. Malam ini suasana tenang. Kita bisa tidur. Kita bisa lebih beribadah, bisa khusyuk. Siang memang waktu untuk bekerja. Untuk mencari nafkah. Maka beda antara malam dengan siang. Jangan samakan. Sebagian orang semuanya siang malam sama adanya. Malam tetap juga bekerja mati-matian. Tidak ada waktu istirahatnya. Jelas. Tak sama malam dengan siang. Harus kita bedakan. Kalau sudah masuk waktu malam ini, suasana hati kita berbeda. Beda. Mulai kita tenang kan. Karena malam ini untuk istirahat juga. Kalau masuk waktu siang, lain lagi masa suasana hati kita. Nah, besok anak bawa kerajuan, ke sawah, ke ladang. Itu yang teringat kita. Masing-masing waktu itu berbeda suasana hati kita. Ya. Kalau sama saja jelas, berarti ya dia tidak mengambil ibrah, mengambil yang tibar dari apa yang Allah ciptakan. Kalau sama saja. Para ikhwah dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian di antara ayat-ayat tanda Allah, tanda kebesaran Allah berdasarkan ayat-ayat tadi, umumu mulkihi, umumnya kekuasaan Allah, ya, meliputi segala sesuatu. Kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Sedangkan kerajaan manusia, kekuasaan manusia terbatas. Allah tidak ada batasannya, merata semuanya. Kalau manusia terbatas.
Kalau sekarang jadi presiden, jadi gubernur, bupati, berapa tahun? 2 periode kan? Habis itu pensiun. Ambil lebekon yang lain-lain. Habis itu masanya. Sedangkan kerajaan Allah, kekuasaan Allah tanpa batas. Tidak ada batasannya. Inilah dia namanya apa? Kekuasaan mutlak. Kuasa mutlak. Sedangkan manusia kekuasaannya tidak mutlak. Nisbi. Terbatas. Oleh karena itulah jangan kita menyombongkan diri dengan kekuasaan yang kita miliki. Tidak boleh kita menyombongkan diri. Yang berhak menyombongkan diri itu hanya Allah. Sedangkan kita manusia tidak berhak untuk menyombong. Apakah kita punya ilmu? Tidak boleh kita sombong. Oh kita punya hafiz Quran 30 juz. Tidak boleh kita sombong. Karena semuanya itu adalah kekuasaan Allah. Allah yang titipkan kepada kita. Allah yang titipkan bagi kita, boleh kita menyombongkan diri. Oh, kita punya wajah yang cantik sebagai seorang wanita. Nah, boleh kita menyombongkan diri. Wajah itu akan berubah. Ya. Syukuri semua nikmat yang Allah berikan. Kemudian ketika kita diberikan ujian, bersabar. Semua nikmat kebaikan dan keburukan, atas ini semuanya ujian yang Allah berikan. Jangan kita pahami ujian itu hanya sebatas yang jelek-jelek. Fitnah. Ya, fitnah itu ada 2, fitnah kebaikan, fitnah keburukan. Bagaimana fitnah kebaikan? Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, bisa terfitnah kita. Kapan kita terfitnah? Kalau tak bersyukur, nanti terjadi terfitnah. Kalau mendapatkan nikmat keburukan, musibah, kapan terfitnah kita? Kalau kita tak sabar. Jadi keduanya, kebaikan dan keburukan ini, wabalawnahum bil hasanat wasayyiat. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Ikhwah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umumu rububiyatihi lil alamin. Umumnya rububiyah Allah itu untuk sekalian alam. Semua mendapatkan nikmat Allah. Mukmin, kafir, dapat nikmat Allah. Tapi apa yang tidak mereka dapatkan orang kafir tadi? Sayang Allah. Tidak didapatkan. Nikmat dapat, rahmat dapat, tapi sayang Allah tidak mereka dapatkan. Mereka sebatas menikmati saja, tapi Allah tidak sayang kepada mereka. Kenapa? Karena mereka kafir. Orang-orang kafir, kebaikan mereka tadi tidak menjadi pahala. Walaupun dia mungkin berderma, tapi tidak dibalasi oleh Allah. Kenapa? Karena sudah terhijab oleh kekufuran. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau buat syirik, sia-sia amalmu. Sedangkan orang mukmin ketika dia ikhlas, maka itu menjadi pahala baginya. Jadi pahala baginya. Oleh karena itu nikmat sebagai seorang muslim ya, nikmat sebagai orang mukmin wajib kita syukuri dengan memperbanyak amal ibadah kita. Memperbanyak ketaatan kita kepada Allah. Sehingga bisa menjadi bekal kita untuk dunia dan akhirat. Bukankah kita hidup ini untuk mencari bekal? Ya. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal takwa. Sementara bekal itu hanya kita cari selama kita dunia ini. Kalau dah mati, tidak ada lagi gunanya beramal. Tidak ada gunanya lagi, karena sudah putus semuanya. Oleh karena itu, ad-dunya darul amal. Dunia ini negeri untuk beramal. Wal akhirah darul jaza. Dan akhirat negeri pembalasan.
Tentu akhirat ini dimulai dengan ya sebelum masuk alam akhirat, masuk kita ke alam kubur dulu. Nah, di mulai alam kubur ya tidak ada lagi kita beramal, tidak ada lagi kita beribadah, kita hanya menerima proses balasan amal kita. Sedangkan beramal hanya ketika hidup di dunia ini. Mari kita camkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, peluang-peluang kita untuk beramal. Selagi Allah berikan kesehatan, kekuatan, selagi masih muda, beramal. Tuntut ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian pahami dan amalkan. Ilmu membuat kita tenang, membuat kita tentram, membuat kita bahagia. Karena ilmu itu Allah yang berikan. Ilmu menuntun kita kepada keselamatan, kebahagiaan hidup kita. Keluarga, rumah tangga yang disertai dengan ilmu agama, maka rumah tangga itu akan bahagia. Rumah tangga yang jauh daripada tuntunan agama, mungkin tiap sebentar bertengkar, ya, cerai. Oleh karena itu tuntunlah rumah tangga kita dengan din, dengan agama Allah yang merupakan jalan keselamatan. Jalan keselamatan adalah jalan Allah, tariqullah, jalan yang lurus. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar Allah berikan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Antum setiap hari berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Pahami ayat tadi. Tunjuki kami jalan yang lurus, jangan jalan yang bengkok. Yang sampai nanti ya, para santri sekalian selamat pondok, ya, bukan malahan menjadi orang baik, tapi jadi orang buruk perangainya. Hendaklah selalu berdoa kepada Allah untuk menempuh jalan lurus. Kenapa? Karena kita tak bisa menjamin diri kita harus terus sampai akhir hayat kita menempuh jalan lurus. Tidak. Kenapa demikian? Hati itu berbalik. Hari ini taat, besok tidak. Maka bisa jadi seorang tadi, ya, di pagi hari dia beriman, sore hari kufur. Menjelang ajalnya jadi dia kufur. Maka mintalah kepada Allah selalu husnul khatimah, penghabisan hidup yang baik. Minta kepada Allah. Jangan sampai kita penghabisan hidup yang jelek, su'ul khatimah. Baik, sampai sini pembahasan kita, kaji kita. Semoga faedah dan manfaat. Mudah-mudahan Allah meluruskan jalan hidup kita di atas akidah yang benar, manhaj yang benar, dengan menggali dan mengkaji persoalan akidah tauhid, yaitu tentang pengenalan kita kepada Allah. Semakin kenal kita kepada Allah, semakin cinta kita kepada Allah. Tak kenal maka tak sayang, kan gitu baca bahwa. Bagaimana kita akan sayang cinta kepada Allah? Kita nak kenal dengan Allah. Ya. Makanya orang suami istri awalnya belum cinta itu terwujud suami istri itu kapan? Kan bukan awal pernikahan dah. Lah kenal, kemudian tahu dengan pribadinya, baru dia sayang. Oh, enggak sayang kecuali kalau orang pacaran yuk. Lah dia selesai pacaran, enggak ada lagi sayangnya. Nah, oleh karena itu kita wajib terus mengenal Allah. Pengenalan kita kepada Allah ini harus kita tambah terus. Kalau sudah tahu dikuatkan lagi. Ilmu itu berulang-ulang. Setelah apa kecewa apa kaji dia berulang. Pasal jalan le bertampuah. Baitu tadi. Ulang terus. Kadang-kadang diulang bertambah cik, diulang lebih suat tambah cik lagi. Tambah cik lagi. Begitulah ilmu tadi. Jangan bosan kita untuk menuntut ilmu. Jangan bosan kita untuk menuntut ilmu. Karena ilmu ini tidak pernah habis-habis untuk kita gali, untuk kita kaji. Al-Quran, ya. Saya aja membahas tafsir juz 30, ya, sekali seminggu, 2 tahun baru selesai. 1 juz 30, 2 tahun itu, bayangkan. Kali seminggu. Kalau 30 juz berapa tahun? Kalilah 2 kali 3
60 tahun. Sampai enggak umur kita 60 tahun? 60 tahun sekarang umur berapa? Ya. Di Masjid Al-Hakim itu sekarang surat Al-An'am. Tafsir. Itu kita mengkajinya sejak tahun 2013. Baru surat Al-An'am. Berapa tahun itu? 13 sekarang. 10 tahun kan? 10 tahun baru surat Al-An'am sekali seminggu. Itu ilmu tadi ya nak habis-habis kita kaji. Jangan bosan kita belajar, para tulabul ilmi, bapak-bapak, ibu sekalian ya. Jangan bosan kita menuntut ilmu. Yang ilmu itu kaji tadi. Enggak bergalak-galak ada. Enggak melawak-lawak ada. Itu pelawak itu. Ya. Kan kini masyarakat wak suka kalau buya itu ya lucu kan. Beko pas pulang ditanya, kaji buya tadi dia ya lucu buyanya. Sakit pari ada galak dia. Kaji tak terkenal dah. Kenapa? Karena cara sebagian orang memberikan ilmu dengan cara membawa jemaah ini kepada ketawa. Sedangkan ilmu tidak demikian. Ilmu itu yang diberikan adalah qala Allah wa qala Rasul. Itu yang ilmu tadi. Bukan untuk bergalak-galak. Kalau bergalak-galak tidak dengan ilmu. Akan tetapi bukan berarti kalau untuk ilmu itu awak menonton pula, pegang saja enggak ada. Ada mungkin garahnya cie-cie. Garah tadi sama juga kalau enggak ada pula nyambalnya. Ya. Nah, garam. Kalau kelebihan mesin. Kalau kekurangan hamba pula. Nah, gitulah ilmu tadi jika demikian. Canda sekali-sekali boleh. Tapi kalau canda keseringan tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini kaji kita, semoga Allah berikan ilmu yang manfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.